Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam ingin mengetahui siapakah kawannya di surga nanti. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku siapakah temanku di surga nanti." Kemudian Allah menjawab, "Pergilah kamu ke suatu kota dan menujulah ke sebuah pasar, maka kamu akan menemui seorang pria yang pekerjaannya adalah bakul daging dengan ciri-ciri yang saya sebutkan, dan dialah orang yang menjadi temanmu di surga nanti." Kemudian saudaraku, ketika Nabi Musa setelah mendapatkan petunjuk dari Allah, maka segeralah Nabi Musa berangkat menuju tempat yang dituju. Hingga akhirnya Nabi Musa sampailah di tempat itu. Maka akhirnya Nabi Musa menemukan dari ciri-ciri orang yang disebutkan oleh Allah tadi, dan memang dia adalah seorang penjual daging. Maka Nabi Musa mengamati orang tersebut dan menungguinya sampai orang tersebut akan menutup tokonya atau mau pulang ke rumahnya. Kemudian Nabi Musa mendekati orang tersebut, dan Nabi Musa melihat bahwasannya ketika orang tersebut mau menutup tokonya, maka orang ini memotong sepotong daging, yang mana daging itu kemudian dimasukkan ke dalam tasnya, yang mana maksudnya adalah daging ini mau dibawa pulang untuk oleh-oleh yang di rumah. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Wahai penjual daging, apakah Anda mempunyai tamu di rumah?" Kemudian si penjual daging ini menjawab, "Betul, aku mempunyai seorang tamu di rumah." Kemudian Nabi Musa diajak pulang ke rumah dari penjual daging ini, dan kemudian diajak masuk oleh penjual daging ini ke dalam rumahnya. Dan setelah masuk ke dalam rumahnya, kemudian si penjual daging ini mengeluarkan satu potong dari daging yang dibawa tadi. Kemudian sesegera mungkin dia memasak daging yang dibawa tadi. Dan setelah dagingnya ini matang, maka kemudian si penjual daging ini mengeluarkan dan menggendong seorang nenek yang sudah tua, yang mana kondisi tubuhnya ini sudah lemah bagaikan anak merpati. Kemudian si penjual daging ini meletakkan si nenek tua ini, kemudian menyuapinya dengan rasa kasih sayang, hingga nenek tua ini merasa sudah kenyang. Kemudian setelah itu si penjual daging ini sibuk meneruskan pekerjaannya, yaitu mencucikan pakaian dari nenek ini dan kemudian menjemurnya. Kemudian setelah itu menggantikan baju dari nenek tua ini dengan baju yang telah dicuci dan dijemurnya ini. Kemudian si nenek tua ini dikembalikan lagi ke tempatnya. Kemudian namun Nabi Musa melihat bahwasanya nenek tua ini menggerak-gerakkan bibirnya. Entah apa yang diucapkan oleh nenek tua ini, namun karena Nabi Musa adalah seorang Nabi Allah, maka dia tahu bahwasanya sebenarnya nenek tua ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana doanya ini adalah, "Ya Allah, tepatkanlah anakku bersama Nabi Musa di surga." Jadi nenek tua ini berdoa kepada Allah bahwasanya agar nanti anak yang merawatnya ini ditempatkan di surga oleh Allah bersama Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ketika setelah itu
Nabi Musa bertanya kepada orang tadi yang merawat nenek tua tadi. Nabi Musa bertanya, siapakah nenek tua ini dan mengapa engkau perlakukan seperti ini? Kemudian orang penjual daging ini menjawab, beliau adalah ibu kandungku yang telah lemah, tiada berdaya untuk duduk sendiri. Akhirnya Nabi Musa berkata, terimalah kabar gembira bagi Anda dan kenalkan aku adalah Nabi Musa alaihissalam. Ketahuilah bahwasanya engkaulah temanku nanti di surga. Mudah-mudahan perjumpaan kita nanti di surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat keagungan asma-Nya yang bagus dan berkat kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang paling utama. Demikian kata Nabi Musa kepada penjual daging itu. Saudaraku yang berbahagia, sedikit dari cerita yang saya sampaikan tentang keingintahuan Nabi Musa dengan siapa nanti beliau di surga. Ternyata dengan seorang penjual daging yang senantiasa merawat orang tuanya dikala orang tuanya sudah usia lanjut dan tidak berdaya. Hikmah dari cerita yang saya sampaikan adalah bahwasanya ketika kita senantiasa berbuat baik dengan siapapun, terutama kepada orang tua kita, maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal, dan balasan itu salah satunya adalah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, demikian sedikit cerita yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada saudaraku semuanya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.